Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang, apa kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Perkenalkan, nama saya Isnaini Rida Maulida, mahasiswi program studi pendidikan IPS 1 semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah Administrasi Pendidikan. Saya akan membahas tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Diharapkan, setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman dapat mengetahui pengertian kepala sekolah, peran kepala sekolah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah terdiri dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kepala artinya ketua atau pemimpin dalam sebuah organisasi atau lembaga. Sedangkan sekolah ialah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Secara sederhana, kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran. Di negara-negara maju, ada beberapa penyebutan kepala sekolah. Di antaranya ialah guru kepala, head teacher atau headmaster, kepala sekolah yang mengajar atau teaching principal, pemimpin pendidikan atau educational leadership, dan kepala sekolah atau principal. Pembahasan yang kedua ialah mengenai peran kepala sekolah, yaitu pertama, kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Kelima, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Keenam, kepala sekolah sebagai iklim kerja. Dan yang ketujuh, kepala sekolah sebagai wirausahawan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Ada dua faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Mari kita uraikan satu persatu. Faktor internal meliputi kurikulum, sumber daya ketenagaan, sarana dan fasilitas, pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah, dan yang terakhir, kepemimpinan. Untuk faktor eksternal meliputi partisipasi politik yang rendah, ekonomi yang tidak berpihak pada pendidikan, sosial budaya, dan yang terakhir rendahnya pemanfaatan sains dan teknologi. Lalu pembahasan yang keempat adalah tugas-tugas pokok kepala sekolah. Dalam menjalankan kegiatannya, kepala sekolah memiliki tugas-tugas tertentu. Yang pertama, kepala sekolah berperilaku sebagai saluran komunikasi di lingkungan sekolah. Kedua, kepala sekolah bertindak dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan bawahan. Ketiga, kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan. Keempat, kepala sekolah harus dapat memecahkan persoalan melalui satu analisis. Kelima, kepala sekolah harus dapat menjadi penengah dalam berbagai konflik yang terjadi di lingkungan sekolah. Keenam, kepala sekolah harus dapat membangun hubungan kerjasama melalui pendekatan persuasif dan kesepakatan. Yang ketujuh, dalam berbagai macam pertemuan, kepala sekolah adalah wakil resmi sekolah yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, kedelapan, kepala sekolah memiliki hak penuh dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan persoalan yang sulit. Sampai di sini saja penjelasan dari saya.
Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa klik like-nya ya. Stay safe and sayonara. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.